Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nawang Mega Puspita NIM C14012010006 dari kelompok 1 Praktikum Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Pada video kali ini saya akan mereview pertemuan 1 hingga pertemuan ke-13 tentang Praktikum Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Dan pada video kali ini saya akan membahas secara spesifik terhadap ikan mas, namun pada beberapa materi dan hasil praktikum tidak membahas mengenai ikan mas. Adapun topik bahasan yang akan dibahas yaitu ada ciri seksual primer dan sekunder, organ reproduksi, perkembangan gonad, diameter telur dan fekunditas, HSI dan GSI, induksi hormon, rekayasa kelamin, teknik biosai, dan pengawetan gamet. Ciri seksual primer ditandai dengan terdapatnya organ yang memiliki keterkaitan dengan proses reproduksi secara langsung, yaitu pada ikan betina terdapat ovarium beserta salurannya, dan pada ikan jantan terdapat testis beserta salurannya. Untuk ciri seksual sekunder merupakan ciri seksual yang dapat diketahui atau diamati dari luar seperti morfologi dan hal-hal selain dari ciri seksual primernya. Ciri seksual sekunder terdiri dari dimorfisme dan dikromatisme. Dimorfisme dilakukan dengan pengamatan morfologi, ukuran, bentuk tubuh, dan adanya organ khusus. Sedangkan untuk dikromatisme melalui pengamatan yang berdasarkan pada perbedaan warna dan corak. Adapun ciri seksual primer dan sekunder pada ikan mas, untuk ciri seksual primer pada ikan mas betina itu memiliki ovarium dan 3 lubang, yaitu lubang anus, lubang pengeluaran telur, dan lubang urin. Sedangkan pada ikan mas jantan memiliki testis dan 2 lubang, yaitu lubang anus, serta lubang pembuangan urin dan sperma. Lalu untuk ciri seksual sekundernya, ikan mas jantan memiliki tubuh yang lebih ramping, lubang genitalnya berwarna pucat. Sedangkan pada ikan mas betina memiliki bentuk tubuh yang membulat, lubang genitalnya berwarna kemerahan. Lalu ada organ reproduksi ikan mas. Untuk ikan mas jantan memiliki sepasang gonad yang berbentuk tabung, berwarna putih susu dan aman untuk dilakukan stripping. Sedangkan ikan mas betina memiliki gonad sepasang yang berbentuk tabung, berwarna kuning gelap dan terdapat butiran kecil. Topik selanjutnya yaitu perkembangan gonad. Gonad merupakan organ tunggal yang membentuk salah satu dari 2 organ yang berbeda yaitu ovarium atau testis. Gonad berperan untuk menghasilkan gamet di mana pada testis terdapat spermatogonia dan pada ovarium yaitu diproduksinya oosit. Tingkat kematangan gonad atau TKG adalah suatu tahapan berkembangnya gonad menjadi semakin matang baik pada ikan jantan maupun ikan betina, yang merupakan bagian reproduksi ikan sebelum terjadinya pemijahan. Tingkat kematangan gonad sendiri dibagi menjadi TKG1, TKG2, TKG3, TKG4, hingga TKG5. Nah, untuk tingkat kematangan gonad pada ikan mas baik jantan maupun betina dapat dilihat seperti pada gambar. Topik selanjutnya yaitu diameter telur dan fekunditas. Diameter telur merupakan garis tengah sebuah telur yang diukur dengan melakukan pengamatan di bawah mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer berskala dan telah ditelera terlebih dahulu. Sedangkan fekunditas merupakan jumlah telur yang diproduksi oleh ikan sebelum dikeluarkan pada waktu pemijahan. Fekunditas juga dapat diartikan sebagai jumlah telur yang berada di ovari ikan yang telah mencapai fase TKG3, TKG4, dan TKG5. Terdapat 4 metode untuk menghitung fekunditas yaitu metode jumlah, metode volumetrik, metode gravimetrik, dan metode von Baer. Berikut merupakan contoh penghitungan fekunditas menggunakan metode gravimetrik, di mana rumusnya F atau fekunditas sama dengan G besar atau berat gonad total dalam gram dibagi dengan G kecil yaitu berat gonad contoh dalam gram dikali dengan N atau jumlah telur contoh dalam satuan butir. Nah, di contoh soal ini diketahui berat gonad totalnya itu 100 gram dan berat gonad contoh 20 gram dengan jumlah telurnya ada 50 butir. Untuk penyelesaiannya sendiri tinggal memasukkan rumus yang telah diketahui sebelumnya dan diperoleh hasilnya itu 250 butir. Selanjutnya ada GSI atau Gonadosomatic Index dan HSI atau Hepatosomatic Index. Nah, GSI ini merupakan perbandingan antara bobot gonad ikan dengan bobot tubuh ikan. Sedangkan HSI merupakan perbandingan antara bobot hati ikan dengan bobot tubuh ikan. Lalu pada praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik yang telah dilakukan itu diperoleh bobot total ikan mas sebesar 255 gram. Lalu diperoleh juga bobot gonad atau GSI yang gambarnya berada di sebelah kiri yaitu sebesar 4,11 gram. Lalu diperoleh juga bobot hati atau HSI dengan berat 1,64 gram yang gambarnya berada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung GSI dan HSI. Untuk GSI sendiri dapat dihitung menggunakan WG atau bobot gonad dibagi dengan W atau bobot tubuh ikan dikali 100 gram dan diperoleh hasilnya 1,61176%. Lalu untuk yang HSI-nya dapat
dihitung menggunakan rumus WH per W dikali 100% atau bobot hati dibagi dengan bobot tubuh ikan dikali 100 dan diperoleh hasilnya 0,643137%. Selanjutnya ada hipofisasi, yaitu merupakan teknik penyuntikan hipofisa ke ikan lain. Hipofisasi ini bertujuan untuk merangsang pemijahan. Nah, hipofisa sendiri itu merupakan kelenjar yang letaknya di bawah otak dan berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengandung gonadotropin untuk pematangan gonad. Hipofisasi ini ada menggunakan sistem kering dan juga sistem basah. Untuk sistem kering itu menggunakan aseton, sedangkan sistem basah itu menggunakan alkohol. Nah, untuk aseton dan alkohol ini tuh fungsinya untuk mengeluarkan air dari kelenjar hipofisa sehingga diperoleh hipofisa murni. Selanjutnya itu induksi hormon. Induksi hormon merupakan suatu teknik atau metode yang digunakan untuk merangsang proses maturasi sehingga berlangsung lebih cepat. Teknik induksi hormon ini bertujuan untuk mempercepat pematangan gonad sehingga ikan memijah dengan segera. Lalu untuk induksi hormon, praktikum fisiologi reproduksi organisme yang telah dilakukan, waktu itu dosis hormon ikan mas 1 diperoleh 0,6 mili dikali 0,144 gram dari bobot ikan mas diperoleh 0,0864 mili. Lalu untuk larutan fisiologisnya sendiri itu dengan perbandingan 1:3, sehingga untuk larutan fisiologisnya itu dari dosis hormon ikan mas dikalikan 3 dan diperoleh 0,2592 mili. Adapun manfaat dari induksi hormon yaitu yang pertama memperoleh gamet di luar musim pemijahan, yang kedua yaitu memperoleh gamet lebih tinggi, dan yang ketiga efisiensi produksi meningkat atau sinkronnya ovulasi dan spermiasi. Selanjutnya ada rekayasa kelamin. Salah satu upaya untuk melakukan rekayasa kelamin yaitu dengan seks reversal. Nah, seks reversal ini tuh merupakan salah satu metode atau teknik yang bertujuan untuk membalikkan perkembangan jenis kelamin dari jantan menjadi betina atau dari betina menjadi jantan. Untuk seks reversal sendiri ada dua, yaitu maskulinisasi dan feminisasi. Untuk maskulinisasi ini menggunakan bantuan hormon metil testosteron dan yang feminisasi menggunakan bantuan hormon estradiol. Lalu untuk teknik seks reversal antara lain ada melalui oral, perendaman, dan penyuntikan. Topik selanjutnya yaitu teknik bioasai. Teknik bioasai merupakan metode atau prosedur yang menggunakan makhluk hidup untuk mengetahui dan menentukan tingkat toksisitas dari suatu bahan kimia. Ikan mas atau Cyprinus carpio ini dapat digunakan sebagai hewan uji hayati karena sangat peka terhadap perubahan lingkungan, sehingga perlu dilakukan uji zat yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan mas. Nah, uji pengaruh zat terhadap ikan mas ini dapat dilakukan dengan teknik bioasai tersebut. Selanjutnya ada pengawetan gamet, yaitu sebuah teknik penyimpanan sperma dengan mengurangi aktivitas metabolisme sperma, tetapi tidak mempengaruhi fungsi biologis, morfologis, maupun fisiologisnya. Adapun tujuan dari pengawetan gamet yaitu menghindari gamet overparentning, intensifikasi produksi benih, memungkinkan pemijahan pada saat pematangan gonad yang berbeda, menggantikan biaya pemeliharaan induk, memudahkan pemindahan sel sperma tanpa pengangkutan induk, serta diperoleh ikan dengan pematangan gonad yang berlangsung secara bersamaan. Dalam proses pengawetan gamet ini memerlukan larutan extender, yaitu media pengencer atau bahan tambahan yang memberikan nutrisi sehingga sperma memperoleh energi selama proses pengawetan. Adapun contoh dari larutan extender yaitu madu, air kelapa, sari kurma, Pocari Sweat, dan Ringer Lactate atau larutan fisiologis. Selanjutnya yaitu metode preservasi sperma, di mana ada 3 metode yaitu motilitas sperma, kepadatan sperma, dan viabilitas sperma. Motilitas sperma merupakan parameter yang berfungsi untuk mengatur kelangsungan hidup spermatozoa, biasanya dilihat dari banyaknya spermatozoa yang bergerak progresif. Untuk kepadatan sperma ini dapat dihitung melalui hemasitometer menggunakan rumus rataan keseluruhan sel dikali 25 dibagi 0,1 mm3. Lalu untuk viabilitas sperma, yaitu kemampuan spermatozoa untuk bertahan hidup setelah melewati proses pengenceran dengan cara penambahan larutan eosin. Nah, sperma yang berwarna merah merupakan sperma mati karena menyerap larutan eosin, sedangkan sperma hidup berwarna putih. Viabilitas ini menjadi penentu kualitas sperma dari induk jantan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun materi untuk video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.